Gambar di atas menunjukkan 3 buah kawat sejajar yang diakhiri arus listrik. Besar gaya Lorentz persatuan panjang badan kawat yang terletak di tengah adalah, nah diketahui I1-nya itu 2 ampere, I2-nya 3 ampere, I3-nya 4 ampere. Nah, terus diketahui juga jarak per kawatnya itu sekitar, yang jarak kawat pertama dengan kawat kedua itu 4 cm, jarak kawat kedua dengan ketiga itu 6 cm. Lalu diubah menjadi 4 kali 10 pangkat 2, yang 6 juga diubah menjadi 6 kali 10 pangkat 2. Langsung saja F per L 1/2 mu 0 I per 1 I per 2 per 2 I A. Dimasukkan angkanya, mu 0 itu 4 pi dikali 10 pangkat 7 dikalikan dengan 2 dan dikalikan dengan 3, karena I1 dan I2 nya 2 dan 3 per 2 pi, masukkan, terus A nya 4 kali 10 pangkat 2, hasilnya yaitu 3 kali 10 pangkat 5. Jadi yang bisa dicoret langsung saja dicoret. Langsung yang berikutnya yaitu mencari yang jarak kawat kedua dan ketiga. F per L 2/3 sama dengan mu 0 I2 I3 per 2 pi A. Langsung dimasukkan angkanya yaitu mu 0 nya 4 pi kali 10 pangkat 7 dikalikan dengan I2 I3 nya 3 dan 4, lalu dikalikan. Terus bawahnya 2 pi seperti biasa, terus A nya pakai yang 6 kali 10 pangkat 2, terus yang bisa dicoret, menghasilkan 4 kali 10 pangkat 5. Lalu ketika sudah diketahui F per L 1/2 dengan F per L 2/3, kita masukkan ke rumusnya, yaitu hasilnya seperti ini. F per L 2/3 sama dengan F per L 1/2 sama dengan dikalikan. Nah, kalau sudah dikalikan hasilnya yaitu 10 pangkat 5. Jawabannya adalah E. Lanjut ke soal nomor 7. Sebuah rangkaian RLC tersusun dari hambatan sebesar 600 ohm, reaktansi induktif sebesar 200 ohm. Rangkaian tersebut disusun secara seri. Jika susunan ini dihubungkan dengan sumber tegangan AC sebesar 100 V, maka daya rangkaian RLC tersebut adalah titik-titik watt. Oke, diketahui yang pertama yaitu 600 ohm, berarti ini R-nya. Lalu yang kedua, reaktansi induktif 1000 ohm, ini XL. Terus reaktansi kapasif sebesar 200 ohm, yang ini. Terus yang terakhir itu 100 volt, yaitu tegangan AC-nya. Nah, sudah diketahui, terus rumusnya yaitu yang pertama kita mencari Z-nya dulu, yaitu sama dengan akar R kuadrat plus XL dikurangi XC. 600 kuadrat ditambah 1000 dikurangi 200 kuadrat, hasilnya yaitu 1000. Lalu untuk mencari P-nya, P sama dengan V kuadrat per Z. Jadi V kuadratnya kan 100, berarti 100 kuadrat. Nah, 100 kuadrat dimasukkan ini 1000 ohm, 100 kuadrat per 1000 sama dengan 10 watt. Jawabannya adalah A. Lanjut ke soal nomor 6. 5 buah kapasitor masing-masing kapasitasnya adalah 2CF dirangkai secara seri. Rangkaian tersebut dipasang pada sumber tegangan bolak-balik dengan kecepatan sudut omega rad per S. Nilai reaktansi kapasitifnya adalah titik-titik. Nah, sudah diketahui bahwa C-nya itu 2CF yang dirangkai secara seri. Terus N-nya itu 5 karena bolak-balik ya. Dan yang ditanyakan adalah XC-nya, yaitu langsung saja C per N sama dengan 2C per 5F sama dengan 2 per 5 CF. XC sama dengan 1 per WC ekuivalen 1 per omega 2 per 5C sama dengan 5 per 2 WC omega. Jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut ke
B sejajar bidang, dan C membentuk sudut 30 terhadap bidang 60 derajat. Oke, langsung saja. Diketahui S-nya sama dengan 20 cm. Nah, kita ubah dulu agar menjadi 2 kali 10 pangkat min 1 agar menjadi meter ya. Terus B-nya diketahui sama dengan 240. Maaf, salah ketik. 240 T. Nah, kita cari dulu yang pertama yaitu A-nya ya. Kita butuh A-nya dulu ini. A-nya itu sama dengan 1/4 5 kuadrat akar 3 sama dengan 1/4 4 kali 10 pangkat min 2 akar 3, yaitu hasilnya 10 min 2 akar 3. Setelah kita ketahui A-nya, lalu kita masukkan ke rumus. Karena ini rumusnya sama aja ya kayak gini. Jadi yang pertama kan mencari tegak lurus bidang. Tegak lurus bidang itu berarti 0 derajat. Nah, theta sama dengan AB cos 0 derajat. Kita masukkan A-nya yaitu 10 pangkat min 2 akar 3 dikalikan dengan B-nya 240 dikalikan dengan 1, karena cos dari 0 derajat itu 1. Hasilnya yaitu 2,4 akar 3 buat. Langsung ke yang B, yaitu theta sama dengan 90 derajat karena yang ditanyakan adalah bidang sejajar. Kalau sejajar itu 90 derajat. Lalu kita masukkan rumusnya masih sama seperti ini, cuman perbedaannya di cosnya aja. Ini cosnya minnya 90 derajat. 10 pangkat min 2 akar 3 dikalikan dengan 240 dikalikan dengan 0, hasilnya sama dengan 0. Lanjut, yang terakhir yaitu sudut 30 derajat terhadap bidang 60 derajat. Nah, di sini tetap theta sama dengan AB cos 60 derajat. 10 pangkat min 2 akar 3 dikalikan dengan 240 per 1 dikalikan 1/2. Nah, karena ada 240 dengan 2 tinggal dicoret hasilnya 120, ini 0, berarti 1,2 akar 3. Yang terakhir yaitu sebuah kumparan terdiri dari 2000 lilitan dan memiliki hambatan 4 ohm berada dalam medan magnetik yang arahnya sejajar dengan sumbu kumparan. Jika besar flux magnetik dinyatakan berapa nih? Flux 10 min 6 sin 2 kali 10 pangkat 3 T dengan flux dalam Weber dan T dalam sekon. Tentukanlah GGL induksi maksimum yang timbul dan kuat arus maksimum yang melalui kumparan. Nah, diketahui N-nya ada 2000 lilitan di sini, nomor 10. Terus memiliki hambatannya itu 4 ohm, R-nya 4. Terus fluxnya sama dengan 10 hambatan ya. Pokoknya flux magnetiknya dinyatakan 10 pangkat min 6 sin per 2 kali 10 pangkat 3 T. Ditanyakan Emax sama Imax, berarti arus maksimumnya dengan induksi maksimumnya. Nah, yang pertama kita cari Emax dulu. Rumusnya Emax yaitu N dikalikan flux maksimum dikalikan omega 2000 dikalikan dengan 10 pangkat min 2 dikalikan 2 dikalikan 10 pangkat min 5. Jadi tinggal dimasukin aja N-nya 2000, terus flux maxnya 10 pangkat min 6, terus wattnya ini ya sama aja, berarti 2 kali 10 pangkat min 5 menghasilkan 4 kali 10 pangkat min 6 volt. Terus Imax-nya, nah untuk mencari Imax berarti kita butuh Emax. Nah, karena sudah diketahui Emax-nya itu 4 kali 10 pangkat min 6, berarti tinggal kita masukkan saja Emax per R sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6 per 4 sama dengan 10 pangkat min 6 ampere. Ini Weber ya, mohon maaf. Ya, ini Weber. Begitu, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.